Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa membasahi lisan-lisan kita dengan berzikir dan bersyukur kepada Allah, banyak memuja dan memuji, bertasbih akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu hal yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah untuk senantiasa membasahi lidah kita dengan zikir kepada Allah. Sebagaimana beliau mengatakan, la yazalu lisanuka rutban bi dzikrillah. Hendaklah senantiasa lisanmu itu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan untuk Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita baca sirah beliau, kita kenal sejarah kehidupan beliau, dan kita pelajari semua seluk-beluk perjuangan beliau untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amanah mengajarkan syariat kepada umat manusia, syariat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agama yang lurus, agama yang hanif, yaitu agama Islam. Begitu juga kepada para keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau dan semua kaum muslimin dan orang-orang yang istiqomah menjalankan syariat Islam. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan pembacaan sirah nabawiyah kita pada malam hari ini. Ya. Pada pekan lalu kita sudah membaca satu hal penting yang dilakukan oleh baginda Nabi setelah beliau tiba di kota Madinah pada peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu membangun Masjid Nabawi yang kita sudah sebutkan manfaat dan fungsi dari masjid tersebut. Jadi bukan hanya membangun fisik bangunannya saja, tetapi juga membangun membangun substansi atau inti dari masjid itu. Inti dari masjid itu adalah tempat berkumpul untuk melaksanakan ibadah dan mengatur semua aspek-aspek kehidupan kaum muslimin secara khusus, dan juga sebagai sumber peradaban, sumber cahaya peradaban umat manusia secara umum. Itu fungsi Masjid Nabawi yang kita sebutkan. Selanjutnya, hal yang kedua yang beliau laksanakan setelah membangun tempat berkumpul itu adalah
al-mu'akhatu bainal muslimin. Ini penting ya. Mempersaudarakan antara kaum muslimin. Mempersaudarakan. Apa tujuannya mempersaudarakan itu? Mengikat ya. Mengikat dengan tali ukhuwah. Mengikat dengan ikatan akidah, ikatan iman, ikatan Islam. Yang sebelumnya kita ketahui bahwa orang Arab itu tercerai-berai. Orang Madinah saja, di antara suku yang ada di Madinah itu tidak pernah akrab. Ya, suku Aus dan suku Khazraj itu senantiasa berperang. Ditambah lagi provokasi dari orang-orang Yahudi, sehingga orang-orang Arab yang ada ketika itu di Madinah itu tidak pernah bersatu. Ditambah lagi orang Arab yang datang dari tempat lain, orang dari Mekah, muhajirin. Orang muhajirin atau orang Mekah juga sama keadaannya dengan orang Arab di Madinah. Sama-sama juga tercerai-berai, sama-sama juga sering perang. Makanya Rasulullah SAW langkah kedua yang beliau laksanakan supaya penyakit-penyakit jahiliyah ini hilang atau sembuh, maka beliau ikat ini orang-orang, kaum muhajirin, kaum ansor, dan kaum muslimin, diikat oleh Nabi SAW dengan tali ukhuwah, dengan tali persaudaraan. Maka disebutkan dalam kitab ini oleh Syekh Safiur Rahman, beliau mengatakan, wa kama qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masjidi markazat tajammu'i wa ta'aluf, qama bi'amalin akhar min arwa'i ma yu'athiruhu aw ya'tharuhu tarikh, wa huwa amalul mu'akhati bainal muhajirin wal ansar. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, thumma akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansar fi dari Anas bin Malik, wa kanu 90 rajulan, nisfuhum minal muhajirin wa nisfuhum minal ansar. Akha bainahum 'ala al-muwasati wa yatawarathuna ba'da al-mauti duna dzawil arham ila hin waq'ati Badr. Falamma anzalallahu 'azza wa jalla wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin radda at-tawaruth duna 'aqdil ukhuwah. Wa qad qila innahu akha bainal muhajirin ba'dhum ma'a ba'dhin mu'akhatan thaniyah. Wa thabatu al-awwal wal muhajiruna kanu mustaghnina bi ukhuwatil Islam wa ukhuwatud dar wa qarabatun nasab an aqdi mu'akhatin bi khilafil muhajirin ma'al ansar. Dan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun masjid sebagai markas untuk berkumpul dan saling mengakrabi, beliau juga melakukan suatu program yang arwah, yang lebih lebih indah lagi, lebih bagus dan lebih monumental, istilah kita. Ma ya'tharu tarikh, yang ditulis oleh tarikh, yang ditulis oleh sejarah, diabadikan oleh sejarah, yaitu program beliau atau amal beliau mempersaudarakan bainal muhajirin dan al-ansar, antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, ini yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membangun masjid. Jadi bangunan masjid sudah ada,
maka bangunan masjid itu tidak akan makmur, tidak akan terisi, tidak akan bisa dilaksanakan kalau orang-orang yang ada di sekitar masjid itu tidak bersatu, atau saling mencari muka misalnya, atau saling mencari kedudukan dan seterusnya dan seterusnya. Maka masjid itu tidak akan jadi sumber cahaya peradaban, tapi justru akan menjadi tempat berpecah. Makanya Nabi SAW menghindari itu terjadi, maka beliau langsung melakukan program yang kedua. Setelah program pertama selesai membangun masjid, maka program beliau yang kedua adalah mengumpulkan orang-orang Ansar dan Muhajirin dan mempersaudarakan mereka. Secara simbolis, kata Ibnu Qayyim, disebutkan dalam Zadul Ma'ad, kitab beliau Zadul Ma'ad, beliau mengatakan, kemudian Nabi SAW mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan Ansar di rumahnya Anas bin Malik. Dan ketika itu mereka berjumlah 90 orang, setengah dari kaum Muhajirin dan setengah dari kaum Ansar. Jadi ini 90 orang ini yang menjadi tokoh-tokoh, istilah kita sekarang secara simbolis, secara simbolis dipersaudarakan. Dan mereka ini semuanya tokoh. Ada 90 orang, sebagian dari kaum Muhajirin, sebagian dari kaum Ansar. Itu 45 dari Muhajirin, 45 dari Ansar. Dan peristiwa itu terjadi di rumahnya Anas bin Malik, radhiyallahu ta'ala. Dan Anas ketika itu seperti yang kita sudah sebutkan lalu, bahwa beliau itu masih kecil, masih remaja. Jadi dipilih rumahnya itu oleh Nabi SAW, dan Anas menjadi saksi tentang peristiwa tersebut. Dan Anas ini kemudian nanti berumur dan berusia yang cukup panjang, sehingga sejarah peristiwa ini diriwayatkan dalam waktu yang cukup lama, karena saksi sejarahnya hidup cukup lama. Itu Anas bin Malik, cukup lama beliau wafat, atau beliau hidup. Jadi setelah Nabi SAW wafat, beliau masih berusia panjang, sehingga peristiwa ini memiliki saksi sejarah yang menceritakannya dari generasi ke generasi itu seperti sesuatu yang sudah mutawatir, sesuatu yang memang faktual dan tidak ada yang membantah. Dan Rasulullah SAW, kata Ibnu Qayyim, akha bainahum 'alal muwasah. Jadi inti dari persaudaraan itu adalah mempersaudarakan mereka untuk saling muasah. Muasah itu saling tolong menolong. Bahkan wa yatawarathuna ba'dal maut duna dzawil arham. Bahkan inti dari persaudaraan pertama itu, kata Ibnu Qayyim, itu sampai Rasulullah mengatakan bahwa antara Muhajirin dan Ansor yang dipersaudarakan ini jadi ahli waris, saling mewarisi, saling mewarisi setelah mereka menikah. Jadi kalau orang yang Muhajirin itu meninggal, saudaranya yang Ansor ini boleh mewarisi hartanya yang ditinggalkan. Jadi sampai segitu kuatnya Nabi SAW ingin mengikat mereka sampai mereka saling mewarisi. Untuk apa itu saling mewarisi? Supaya mereka punya ikatan batin yang kuat, ikatan emosional yang kuat, dan memberikan pemahaman kepada kaum muslimin ketika itu bahwa ikatan ukhuwah Islamiyah itu lebih kuat daripada ikatan rahim. Duna dzawil arham, bahkan mewarisi itu
mensyariatkan Muhajirin dan Ansor itu saling mewarisi sebelum mewarisi Dzawil Arham. Ya. Nah, apa itu Dzawil Arham? Dzawil Arham itu adalah keluarga atau keluarga yang tidak termasuk ahli waris. Karena keluarga kita gitu kan ada yang ahli waris, ada yang tidak. Ya, kita sudah sebutkan lalu. Keluarga yang ahli waris misalnya apa? Misalnya kita dengan tante, ya, itu tidak ahli waris itu, karena tante kita. Atau anaknya tante sepupu ya, bukan tante. Kalau tante masih bisa warisan, ya, masih bisa ada hubungan waris. Tante dari pihak ayah itu masih ada hubungan waris. Nah, contohnya sepupu. Ya, Dzawil Arham itu contohnya sepupu. Atau yang lain adalah keluarga dari garis perempuan. Ya, keluarga dari garis perempuan. Misalnya cucu dari anak perempuan. Itu namanya Dzawil Arham. Jadi kalau saya punya anak perempuan, maka anak perempuan saya itu menikah, kemudian punya anak. Nah, anak dari anak perempuan saya itu namanya Dzawil Arham, bukan ahli waris. Ya, karena warisan itu dalam Islam dia selalu pakai jalur laki-laki. Ya, kapan ada perempuan berarti di bawah perempuan itu tidak menerima lagi. Ya, tidak menerima. Maka cucu dari anak perempuan itu masuk Dzawil Arham, tidak masuk ahli waris. Begitu. Tapi kalau cucu dari anak laki-laki itu ahli waris, ya, ahli waris dia. Kalau ayahnya sudah meninggal, maka yang mewarisi anak dari laki-laki. Kalau anak dari perempuan, walaupun cucu kita itu laki-laki, tapi terputus dengan perempuan, maka anak cucu laki-laki itu tidak mendapatkan warisan. Tapi dia disebut sebagai Dzawil Arham. Apakah memungkinkan Dzawil Arham mendapatkan warisan? Mungkin, tapi kecil. Apabila semua ahli waris yang dari jalur laki-laki tidak ada semua, maka baru diberikan kepada Dzawil Arham. Dalam peristiwa ini Nabi SAW mengedepankan saudara Muhajirin dan Ansor dibandingkan Dzawil Arham. Ya, jadi tingkatannya pada masa peristiwa ini terjadi, maka ahli waris itu pertama warisan ahli waris yang berasal dari jalur laki-laki, kemudian nomor 2 berasal dari jalur persaudaraan Muhajirin dan Ansor. Nomor 3 baru Dzawil Arham. Nah, itu caranya Nabi SAW. Kenapa bisa beliau begitu? Karena beliau itu pembuat syariat. Ya, beliau yang menentukan. Jadi ini yang dilakukan untuk apa itu? Untuk membangun persaudaraan dan membangun hubungan batin yang kuat supaya tidak cepat dirusak. Ya. Walaupun warisan ini tidak berlangsung lama, atau syariat ini tidak berlangsung lama, ilahini waq'ati Badar. Ya. Jadi dia hanya beberapa bulan saja ini syariat itu dilaksanakan sampai perang Badar. Ya, sampai perang Badar. Ya, perang Badar terjadi tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan. Ya, jadi kalau Nabi SAW tiba di Madinah itu bulan Rabiul Awal misalnya, ya kita sudah sebutkan bulan Rabiul Awal beliau tiba, berarti Rabiul Awal pertengahan, ya. Maka hitungannya dari Rabiul Akhir
Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 9 bulan tambah dari Muharram sampai Ramadan, 9 bulan, 18 bulan ya. Jadi syariat itu berlangsung selama kurang lebih 18 bulan, 1 tahun setengah ya, 1 tahun setengah. Kemudian Allah menurunkan wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din ya. Dan ulul arham ba'duhum, sebagian mereka aula bi ba'din, sebagian mereka lebih dikedepankan dari sebagian yang lain. Nah ini Quran surah 8 ayat 75. Surah 8 itu surah apa? Surah apa tadi? Al-Anfal ayat 75. Raddat tawaruth duna aqdil ukhuwah. Maka setelah turunnya ayat ini, maka saling mewarisinya itu dibatalkan, akan tetapi persaudaraannya tidak. Jadi hubungan persaudaraannya tetap berlangsung walaupun pewarisannya dibatalkan. Nah itu karena itu proses pensyariatan ya. Proses pensyariatan itu ada syariat-syariat yang dibatalkan, yang misalnya syariat yang duluan datang dibatalkan dengan syariat yang ke belakang, namanya nasikh dan mansukh ya. Itu proses pensyariatan memang seperti itu. Maka ada syariat-syariat yang duluan ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian nanti diubah atau diganti dengan ayat yang lain ya, atau dihapuskan. Jadi bisa diganti dengan syariat yang lain, bisa juga dihapuskan sama sekali dan tidak diganti dengan syariat yang baru. Ya, seperti ini. Ya, seperti pewarisan antara Muhajir dan Ansar ini dibatalkan atau dihapuskan. Ya. Dan diganti dengan ulul arham, naik derajatnya ke nomor 2. Ya, setelah ahli waris jalur laki-laki, naik ulul arham ya. Kemudian banyak juga syariat yang dibatalkan ya, seperti misalnya anak angkat itu nanti ya, mengangkat anak ya. Nabi SAW pernah mengangkat anak, yaitu Zaid bin Al-Harithah, diangkat jadi anak seperti anak kandung ya. Bahkan namanya diganti Zaid bin Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam. Sempat diganti namanya Zaid bin Harithah. Kemudian nanti setelah turunnya Quran surah Al-Ahzab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatalkan syariat itu dan mengembalikan namanya Zaid menjadi Zaid bin Al-Harithah. Sebagaimana Allah mengatakan, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Ya. Panggillah mereka dengan nama ayahnya. Nah itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Zaid yang tadi sudah diganti bin Muhammad dikembalikan ulang, Zaid bin Al-Harithah. Dan hubungan ayah dan anaknya putus ya. Tetapi emosionalnya tidak, kasih sayangnya tidak, tapi statusnya itu sudah berubah ya. Bukan lagi jadi anak angkat, tetapi jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat seperti sahabat-sahabat yang lain. Walaupun Anas tetap punya tempat khusus di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat disayangi seperti anak beliau sendiri ya, tetapi sudah statusnya dirubah. Nah itu contoh-contoh. Nah ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan ada juga riwayat kata beliau, akha bainal muhajirina ba'dihim ma'a ba'd mu'akhatan tsaniyah. Setelah Rasulullah memsaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, kemudian dalam riwayat lain disebutkan, kemudian Nabi SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Muhajirin.
Ansor dan Ansor, Muhajirin dan Muhajirin. Ya, walaupun kata Ibnu Qayyim bahwa yang peristiwa yang pertama itu lebih kuat periwayatannya. Ya, makanya di sini disebut qila. Ya, kata qila itu artinya diriwayatkan. Diriwayatkan artinya ada yang meriwayatkan tetapi tidak kuat riwayatnya itu. Kenapa tidak kuat? Karena beliau mengatakan bahwa Muhajirin itu memang sudah tidak perlu lagi dipersaudarakan, ya, karena mereka memang sudah kuat emosionalnya, ya, karena sudah lama, ya, sudah 13 tahun sama-sama di Mekah, sudah sama-sama menderita dan seterusnya. Dan selain itu juga mereka juga masih ada hubungan nasab, ya. Semua kaum Muhajirin itu pasti ada hubungan nasab. Seperti Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq, masih ada hubungan nasab, masih ada kakek mereka yang ketemu. Kemudian siapa lagi? Utsman dengan siapa? Khalid, bukan Khalid. Utsman dengan Abdurrahman bin Auf itu juga masih punya hubungan. Jadi orang Muhajir itu semuanya ada hubungan kekerabatan, ya, termasuk Rasulullah dengan Umar bin Khattab masih ada hubungan di atas, ya, di kakek nomor berapa itu masih ada hubungan. Jadi kata Ibnu Qayyim, walaupun riwayatnya ini ada, ya, riwayat yang mempersaudarakan antara Muhajir itu ada, tapi beliau mengatakan itu sedikit lebih lemah daripada riwayat yang pertama antara Muhajirin dan Ansor. Karena Muhajirin dan Ansor, Muhajirin dan Muhajirin ada qarabatun nasab, ada hubungan nasab. Kalau tidak hubungan nasab, maka ada hubungan susu, ya, hubungan persusuan, ya, seperti Nabi Muhammad SAW dan Abu Salam itu saudara susu. Nabi Muhammad dengan Hamzah bin Abdul Muttalib itu hubungan nasabnya paman dengan kemenakan, hubungan susunya saudara. Jadi Hamzah itu selain paman Nabi, dia juga saudara susu. Nah, Abu Salamah saudara susu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Muhajir itu sudah punya hubungan yang lebih kuat. Maka mustaghnin, ya, tidak perlu untuk dipersaudarakan, ya, kata Ibnu Qayyim. Walaupun ada juga ulama sejarah yang mengatakan tetap Nabi persaudarakan antara mereka. Wallahu taala alam bissawab. Jadi ini yang kedua. Wa makna hadzal ikha? Apa maknanya dari persaudaraan? Ya. Wa makna hadzal ikha kama qala Muhammad Al-Ghazali, an tazuba asabiyatul jahiliyah fala hamiyata illa lil Islam wa an tasquta fawariqun nasabi wal launi wal watan fala yataqaddamu ahadun aw yata'akhkharu illa bi muru'atihi wa taqwa. Makna dari ikha, makna dari persaudaraan seperti yang disebutkan oleh Muhammad Al-Ghazali, bahwa agar tazuba asabiyatul jahiliyah, agar hilang fanatisme jahiliyah, agar hilang fanatisme, fanatik nasab, fanatik tempat, fanatik kaum, namanya fanatisme jahiliyah antara orang Muhajirin dan orang Ansor, supaya orang Muhajirin tidak mengistimewakan diri mereka dibandingkan orang Ansor, ataupun sebaliknya, orang Ansor tidak mengutamakan dan mengistimewakan diri mereka karena mereka merasa tuan rumah, ya. Kaum Ansor kan tuan rumah, memang orang Madinah, ya. Dan kaum Muhajirin juga tidak mengistimewakan dirinya karena mereka masih keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masih ada hubungan kerabatan, ya. Orang yang pertama masuk Islam dan seterusnya. Jadi supaya asobiyat, fanatisme seperti itu, atau istilah kita fanatisme golongan itu hilang, maka dipersaudarakan. Kalau dipersaudarakan berarti derajatnya sama. Muhajirin dan Ansor derajatnya sama di mata Allah Azza wa Jalla.
Fala hamiyata illa lil Islam. Maka tidak ada hamiyah, tidak ada kehormatan kecuali kehormatan Islam. Jadi tidak lagi tersinggung karena suku atau karena kelompok atau karena tuan rumah atau karena kekerabatan. Tetapi yang membuat mereka bangkit itu ketika Islam dikorek. Jadi kalau ada suku-suku yang dikorek suku-sukunya, nah itu masih bisa diselesaikan dengan baik-baik. Itu maksudnya. Tapi kalau kapan Islam dicerca atau dihina, semuanya ikut membela, semuanya ikut bergerak. Nah itu tujuannya, supaya orang-orang itu, Muhajirin dan Ansor itu bersatu di atas satu sebab saja, yaitu sebab Islam. Tidak bersatu di atas satu suku. Dan wa antas mutatawarikun nasabi wal launi wal watan, supaya gugur perbedaan nasab, warna kulit dan watan, kebangsaan. Karena waktu itu kan ada dua bangsa besar, bangsa Mekah dan bangsa Madinah, orang Ansor dan orang Muhajirin. Supaya hubungan seperti itu hilang, maka diganti dengan hubungan yang lebih baik, yaitu hubungan agama. Fala yataqaddamu ahadun aw yata'akhkhar illa bil muru'atihi wa taqwa. Maka tidak boleh ada orang yang diutamakan atau dikebelakangkan kecuali dengan penilaian terhadap akhlak dan ketakwaannya sendiri. Jadi siapa yang didahulukan? Yang didahulukan adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling baik akhlak. Maka di sini nanti akan muncul hadis-hadis di mana Nabi mengatakan ahsanukum khuluqan. Orang yang paling baik di antara kalian, orang yang paling baik akhlak. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi ayat dan hadis itu sudah menghapus menghapus fanatisme golongan. Pada masalah kita sekarang itu fanatisme ras itu sudah dihapus oleh Rasulullah SAW dengan persaudaraan itu. Jadi persaudaraan itu simbol, simbol penghapusan rasisme, simbol penghapusan sikap rasis. Jadi tidak ada lagi di situ orang yang hitam, orang yang putih, orang yang ganteng, orang yang jelek, orang miskin, orang yang kaya, tidak ada. Semuanya sama di mata Allah Azza wa Jalla. Yang membedakan adalah ketakwaan. Maka ketika itu juga Bilal bin Rabah menjadi tuan, dipanggil tuan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Makanya suatu saat ada kalau tidak salah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu meledek Bilal bin Rabah. Maksudnya bercanda, tapi bercandanya dengan menyebut warna kulit. Apa kata? Yabnal Aswad. Ya. Yabnal Aswad. Ya, kayak orang itu. Bercanda. Tapi Bilal tersinggung. Ya. Maka dia lapor sama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun langsung marah sama Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id itu Abu Musa. Allah Ta'ala. Maka Nabi langsung bilang, kamu ini masih mungkin-mungkin fanatisme jahiliyah. Ya, langsung dibilang begitu sama Nabi kepada Abu Sa'id. Kamu masih mungkin-mungkin fanatisme jahiliyah. Padahal saya sudah ajarkan supaya itu sudah dihilangkan. Jadi tidak lagi melihat orang dengan warna kulit. Maka ketika itu juga Abu Sa'id itu mengatakan kepada Bilal bin Rabah, hai Bilal, saya minta maaf. Dan sekarang
bagian dari permintaan maaf saya. Dia bilang silahkan injak sampai kepala. Jadi dia sodorkan kepalanya di kakinya, bilang supaya diinjak, karena dia takut. Rasul sudah marah sama dia, takut dia. Dia bilang tolong injak sampai kepala dengan kakimu itu, supaya saya dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah menyesal. Tadi cuma bercanda, cuma bercandanya kelewatan, ya, yang membuat Bilal tersinggung. Setelah diperingati oleh Nabi, diberikan wejangan oleh Nabi SAW, dia minta maaf dan mengatakan injak sampai kepala dengan kaki ini, supaya saya merasa tenang, sudah melanggar aturan yang dibuat oleh Nabi SAW. Tapi Bilal tentu melihat saudaranya seperti itu, dia tidak tega juga injak kepalanya. Ya, beda kalau dengan kita orang. Kalau kita orang dibilang minta maaf, injak sampai kepala, injak betul. Tapi karena Bilal itu orangnya ketakwaannya tinggi, ya tidak. Dia bilang tidak, sudah. Kalau sudah minta maaf, sudah diberikan peringatan oleh Nabi, sudah cukup. Tidak perlu sampai injak kepala. Ya. Tapi kalau kita orang itu injak kepala senang, bilang kapan lagi kita mau injak kepala. Bahkan bisa berkuar-kuar. Ada yang bilang semua ini kita suruh injak, tinggal nganti batang leher yang dulu. semua kota kita suruh injak, tinggal nganti batang leher yang dulu. Nah itu kalau kita ya. Tapi kalau para sahabat tentu tidak seperti itu. Ya, Bilal disuruh injak kepalanya, dia tidak mau. Ya, kalau sudah minta maaf, sudah diperingatkan oleh Nabi SAW, sudah dimarah oleh Nabi, sudah cukup. Ya, dan mereka saling peluk gitu. Kemudian ya seperti biasa lagi, seperti bersaudara seperti biasa. Nah ini contoh di mana Nabi SAW menghilangkan semua sekat. Ya. Dan itu sudah terjadi di dalam agama kita 14 abad yang lalu. Dan orang-orang yang non-muslim ya, ini sampai abad 19, abad 20 itu masih berperilaku rasisme ya. Nah, itu orang-orang Eropa itu masih rasis, bahkan sampai sekarang masih ada yang rasis. Masih ada yang rasis. Makanya sering terjadi, sering ada berita-berita itu ada orang yang membanggakan kulitnya, orang kulit putih lebih mulia daripada orang kulit hitam, orang yang hidung mancung lebih mulia daripada orang yang hidung pesek, dan seterusnya. Orang kaya lebih terhormat daripada orang miskin. Itu rasis semua itu. Nah itu sebenarnya dalam syariat Islam sudah dihapus. Dihapusnya 14 abad yang lalu, pada saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu. Wa qad ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ukhuwah aqdan nafidan la lafdhan faridan wa 'amalan yartabitu bid dima' wal amwal la tahiyata tusarfiru biha al-alsinah wa la yaqumu laha. Dan Rasulullah SAW menjadikan persaudaraan ini sebagai akad yang diaplikasikan. Jadi ini semacam akad, semacam perjanjian ya. Semacam perjanjian. Dan itu direalisasikan, diwujudkan ya, bukan sekedar lafaz yang omong kosong, bukan sekedar bicara, tapi memang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Dan itu dipraktekkan juga oleh para sahabat. Sampai kisah Abdurrahman bin Auf dengan siapa? Siapa saudaranya Abdurrahman bin Auf? Sa'ad bin Rabi', ya. Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi'. Sampai seperti itu fenomena persaudaraannya. Sampai saling memberi kebun. Setiap punya kebun ada 2 biji, ada 2 hektar, ada 2, bahasa kita 2 pantangon istilahnya.
mana yang paling subur, yang itu yang kamu pilih, ambil. Sampai seperti itu. Nah, kalau kita sekarang, siapa yang kasih kita kebun itu? Tidak ada hubungan kekerabatan, sedangkan hubungan kekerabatan pun tidak berkasih. Nah ini sekarang ya. Bahkan ahli waris dengan ahli waris baku rampas kebun. Tidak ada yang mengatakan kamu yang punya. Tidak ada. Tapi pada saat itu ukhuwah yang dibuat oleh Nabi SAW sampai tingkat seperti itu. Ini saya punya kebun. Mana yang lebih bagus menurut kamu, ambil. Yang dia kasih yang lebih bagus, bukan yang lebih jelek. Kalau kita yang mau bakas ya, ini kita punya ya. Karena ini DP kebun kurma baru-baru, ini karena punya kurma solama ini yang sudah tua-tua, yang produksinya itu cuma tinggal sedikit, ya yang karena punya. Ini kita punya. Tapi saat betul itu tidak. Mana yang paling bagus itu yang kamu punya. Ambil kamu punya, kamu olah saja. Dan hasilnya kamu ambil semua. Bahkan kebunnya kamu. Ya sampai seperti itu orang penilai hubungan ukhuwah hasil dari didikannya Nabi SAW. Ya, jadi bukan hanya sekedar omong kosong, omongan saja. Bahkan diamalkan Nabi SAW tartabitu bid dima wal amwal. Dan hubungan itu seperti hubungan darah. Ya, hubungan darah dan apalagi hubungan harta. Kalau darahnya saudaranya itu ditumpahkan, maka yang satu ikut membela, menuntut. Ya, apalagi cuma harta. La tahiyyata tuqaddir bil halsunah wa la yaqumu laha akal. Ya, jadi bukan hanya sekedar tahiyyah, ya, ucapan-ucapan yang digembar-gemborkan oleh lidah saja, tidak. Ya. Tapi dia adalah sesuatu akad yang punya bekas. Wa kanat awaqibul ithari wal muwasat wal mu'anasati tamtaziju fi hadhihi al-ukhuwah wa tamla'ul mujtama' al-jadid bi arwahil amthal. Dan perasaan saling mendahulukan, tolong menolong dan kekerabatan itu tamtaziju fi hadhihi al-ukhuwah. Ya, itu sudah mengkristal, ya. Sudah bercampur dengan baik sekali, dengan kuat sekali. Watam laul mujtama al-jadid bi arwahil amthal. Dan perasaan seperti itu, fenomena seperti itu yang memenuhi masyarakat yang ada di sekitar Nabi SAW yang beliau bangun itu dengan fenomena yang sangat-sangat nyata dan menjadi contoh dan teladan yang paling baik. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang terjadi kemudian tidak ada lagi nama berdasarkan tidak ada lagi istilahnya hubungan yang lebih besar, hubungan yang lebih kuat dibandingkan hubungan berdasarkan agama. Makanya nanti kalau hubungan nasab, ada nasab yang ini yang membuat kesalahan, itu sudah tidak perlu dibela lagi. Bahkan Nabi mencontohkan langsung. Jadi kesalahan atau kebenaran tidak berdasarkan nasab lagi, tidak berdasarkan keturunan, tapi berdasarkan syariat agama. Bahkan sampai Nabi mengatakan kalau Fatimah yang mencuri, saya akan potong tangannya. Artinya tidak berfungsi itu keturunan kalau seseorang melanggar aturan syariat, tetap dihukum. Ya, tetap dihukum. Dan kalau orang tidak punya hubungan nasab, kalau yang dia yang benar, maka dia tetap dimenangkan. Dan itulah yang terjadi kemudian sampai generasi para sahabat. Ya, sampai kisah Umar bin Khattab dan penjual kuda, kisah Ali bin Abi Thalib dan orang yang memungut dia punya baju besi. Nah, itu perwujudan dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat peristiwa yang kedua ini. Jadi ajaran Nabi itu terus dipegang oleh para sahabat ya, sampai generasi selanjutnya. Ya, kemudian ketika sudah makin jauh dari generasi Nabi, terkikis pula. Ya,
makin terkikis, dan sampai sekarang terkikis, walaupun masih ada juga, tapi sudah banyak yang hilang. Semoga satu saat kembali lagi kepada fenomena yang ada pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu persaudaraan inilah yang diabadikan dalam Quran surah Al-Hasyr itu. Ya. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun walladziina tabawwa'ud dara wal iimana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Nah, itu diabadikan itu persaudaraan itu oleh Allah dalam Quran surah. Jadi orang Ansor mencintai orang Muhajirin seperti mencintai diri mereka sendiri, bahkan lebih. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim, dan mereka mendahulukan saudaranya Muhajir itu di atas diri pribadi mereka. Dan itu nyata dalam kisah Abdurrahman dan Sa'ad. Sampai bukan cuma kebun disebutkan dalam sejarah. Sa'ad bin Rabi' mengatakan, saya punya 2 istri. Kamu lihat mana yang kamu suka, saya menceraikan. Ya, nanti kamu kawin sama dia. Ya, karena saat ketika itu datang cuma sendiri. Ya, saking kuatnya itu, wa yu'thiruna 'ala anfusihim. Mereka mendahulukan saudara mereka yang Muhajirin di atas kepentingan pribadinya. Tetapi Abdurrahman juga tidak bukan orang yang jual murah, ya. Orang yang punya kehormatan tinggi juga, punya izzah juga, ya. Tidak mumpung-mumpungan begitu, ya. Tidak aji mumpung istilahnya. Dikasih kebun, dikasih istri. Nah, kalau gitu orang tuh gaget, ya. So ada kebun, ada istri, so. Ya. Tapi Abdurrahman tidak begitu perasaannya. Dia bilang dia juga punya kehormatan. Tidak enak rasanya kalau hanya diberi begitu. Dia bilang tidak. Kamu tetap saja kamu punya istri, tahan kebunmu, tahan istrimu, tunjukkan sama saya satu saja, mana jalan pergi pasar. Nah, itu saja yang dia minta. Sudah dikasih kebun, dikasih istri, dia tidak ambil. Bukan karena tidak mau, dia tidak ada rasa izzatun nafs, ada kehormatan dirinya yang harus dia jaga. Untuk menghormati saudaranya itu juga tidak dibunuh. Dia harus berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka dia cari pasar. Dan juga dia ini kan pedagang, ya. Dan pedagang itu ya tentu dia lebih enak jadi pedagang daripada jadi petani. Dan dia pergi ke pasar yang ditunjukkan oleh Sa'ad itu, dan dia mulai melakukan perniagaan, jual, ambil barang, kemudian jual sampai dia mendapatkan keuntungan. Nah, itulah gambaran persaudaraannya. Jadi sama-sama mendahulukan saudara yang lain. Sa'ad bin Mu'adz mendahulukan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf menghormati Sa'ad bin Mu'adz dan tidak mau menjadi orang yang aji mumpung, ya. Kebetulan tidak. Dia ingin juga menghormati saudaranya yang Ansor ini dengan cara tidak menyentuh dia punya hal-hal yang sifatnya privasi, hal-hal yang pribadi. Nah, kalau istri itu kan hal pribadi sekali. Walaupun dia bilang saya ceraikan nanti, tapi ya, dia bilang tidak bagus juga. Ya. Tidak bagus juga langsung mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia tidak mau. Ya. Ya, untuk menghormati saudaranya, dia bilang tahan saja. Kamu tahan kamunya kebun, tidak usah kamu pelihara saya. Saya cuma ingin tahu jalan ke pasar. Nah, itulah gambaran orang-orang bertakwa itu, ya. Orang-orang bertakwa yang dididik oleh Nabi SAW. Dan ini yang dibangun oleh Nabi SAW supaya terjadi perasaan seperti itu, perasaan saling mementingkan itu, perasaan saling menghormati, perasaan saling ingin saling menjaga, saling melindungi. Nah, itu yang dibangun oleh Nabi SAW, ya, supaya ikatan itu
ikatan yang kuat, ikatan batin, ikatan emosional, tidak lagi berdasarkan suku, ras dan lain sebagainya, tapi berdasarkan agama. Baik. Nah, ini yang kita baca, insyaallah kita lanjutkan nanti pada pertemuan selanjutnya dengan peristiwa yang lain ya, atau program yang lain dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah peristiwa mu'afah ya, persaudaraan. Demikian jemaah sekalian, peristiwa yang kita baca dan nilai-nilainya yang disebutkan oleh para ulama. Tentu nilai-nilai ini yang wajib kita angkat kembali dalam kehidupan kita sebagai kaum muslimin ya. Nilai-nilai saling menjaga, saling melindungi, saling menghormati ya. Dan tidak lagi melihat melihat ras ya, suku, warna kulit dan seterusnya, tapi semata-mata melihat orang karena kualitas ketakwaan dan kualitas akhlak dan kualitas agamanya. Itu yang membuat kita menghormati dan memuliakan orang ya. bukan karena harta, bukan karena ras dan sebagainya. Semoga kita bisa mengamalkan nilai-nilai yang dibangun oleh Nabi SAW bersama para sahabat Muhajirin dan Ansar dalam kehidupan kita di zaman ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum